Kenalkan, nama saya Berti Natalia Aurora Kalinggoru dari kelas 6 PJJA NIM 2223021 Pada saat kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas rekayasa jalan raya 2, desain tebal lapis tambah untuk lalu lintas. Mari kita masuk di dalam Excel saya. Soal yang diberikan yaitu segmen jalan direncanakan melayani 10 juta SA4 atau 20 juta SA5 untuk umur rencana lapis tambah yaitu 10 tahun. Ketidakrataan permukaan atau IRI saat ini adalah 6 meter per kilometer. Pengujian lendutan dengan alat FWD dilakukan pada saat musim penghujan. Yang disuruh saat ini adalah tentukan tebal lapis tambah perkerasan berdasarkan data lendutan. Demikian data lendutan yang telah diberikan. Data lendutan ini didapatkan dari dosen kami ya. Yang dilakukan adalah terutama pada beban dan juga D0 dan juga D200, dua angka di belakang koma diganti dengan dua angka belakang NIM kami. Pada NIM saya yaitu dua angka terakhir yaitu 49. Maka di sini saya menggantinya dengan 49 pada beban D0 dan juga D200. Dari tabel 6.2 atau MDP telah saya tandai di sini, diperlukan lapis tambah minimumnya itu 50 mm, maka kita menurunkan IRI dari 6 meter per kilometer menjadi 3 meter per kilometer. Kenapa lapis tambahnya 50 mm? Telah ada pada tabel 6.2 terkait tebal lapis tambah untuk menurunkan IRI. Maka hasilnya yaitu 50 mm. Karena pengujiannya dilakukan pada musim penghujan, maka kita tidak memerlukan faktor koreksi musim. Walaupun alat FWD telah diatur untuk beban normal 40 kN, tapi dalam pelaksanaan, umumnya selalu terjadi penyimpangan nilai beban sebenarnya yang tercatat. Oleh sebab itu, sebagai langkah pertama yang dilakukan, lendutan yang tercatat harus dinormalkan nilai lendutan ke beban standar 40 kN. Maka akan dipakai rumus ini. Lendutan telah dinormalkan sama dengan 40 per beban tercatat dikali lendutan. Lendutan yang dimaksud adalah D0 dan juga D200. D0 yaitu karakteristik lendutan maksimum pada suatu titik uji pada pusat beban. D200 yaitu karakteristik lendutan yang terjadi pada titik yang berjarak 200 mm dari titik uji atau pusat beban. Mari kita masuk ke dalam perhitungannya. Kita mulai menghitung dari D0 normal karena pada beban dan juga D0, D200 dan juga suhu aspal tebal aspal existing telah ditentukan pada data lendutan di atas. Maka kita mulai menghitungnya dari D0 normal. D0 normal didapatkan dari rumus ini, 40 per beban tercatat dikali lendutan. Maka bebannya yaitu 39,49 dikali lendutannya yaitu pada D0 738,49. Jadi D0 normal didapatkan dari 40 per beban tercatat dikali lendutan ataupun 40 per 39,49 dikali dengan lendutannya yaitu 738,49. Didapatkan hasil yaitu 748. Pada data selanjutnya di bawah digunakan rumus yang sama. Kemudian kita masuk dalam tabel ke-9 yaitu D200 normal. Didapatkan dari rumus yang sama, dari rumus lendutan telah dinormalkan, tetapi pada lendutannya diganti dengan lendutan pada D200. Maka 40 kita menggunakan contoh pertama, 40 per 39,49 dikali dengan lendutannya yaitu 578,49. Didapatkan hasil 586, di mana pada data-data di bawah digunakan rumus yang sama. Kita masuk ke dalam tabel ke-10, yaitu D0 kurang D200, yaitu selisih. Maka pada contoh pertama yaitu 748 dikurang 586 didapatkan
162. Pada data-data di bawah digunakan rumus yang sama. Kemudian tabel ke-11 yaitu AMPT per TLab. Tabel ke-11 yaitu 41 per tabel 6. 41 yang dimaksud yaitu rata-rata suhu di Indonesia. Dan tabel ke-6 yaitu ini adalah suhu aspal yang terjadi di lapangan, yaitu 38, maka 41 per 6 atau 41 per 38 didapatkan hasil 1,08. Kemudian masuk dalam D0 faktor koreksi temperatur, yaitu atau dapat kita lihat dalam tabel 6.3. Demikian tabelnya adalah faktor koreksi temperatur lanjutan D0 untuk FWD. Kita akan melakukan interpolasi. Ini rumusnya, Y sama dengan Y1 ditambah X kurang X1 dikali Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Maka didapatkan hasilnya 1,02. Maka hasil yang didapatkan di sini yaitu 1,02. Kemudian untuk D0 kurang D200 faktor koreksi dapat kita lihat dalam tabel 6.4. Dalam tabel 6.4 menggunakan rumus yang sama dalam tabel 6.3, maka didapatkan hasil yaitu 1,06. Hasil interpolasinya 1,06. Maka di sini dituliskannya 1,06. Kemudian kita akan menghitung faktor terkoreksi temperatur. Sama dengan tabel 12 dikali dengan tabel 8. Demikian, tabel 12 yaitu D0 faktor koreksi temperatur dikali dengan D0 normal, maka didapatkan hasil 766. Pada data selanjutnya digunakan rumus yang sama. Kemudian tabel 15 yaitu D0 kurang D200 terkoreksi. Digunakan rumus tabel 13 dikali dengan tabel 10. Contohnya yaitu 1,06 dikali dengan 162 didapatkan hasil 171. Kemudian yang terakhir adalah D0 penyesuaian ke BB. Kita lihat faktor tabel 6.8. Ini dilakukan lagi interpolasi seperti pada tabel 6.3 dan 6.4, maka hasilnya 1,25. Maka dari hasil interpolasi tadi atau faktor tabel 6.8 tersebut, kita dikalikan dengan tabel 14. Jadi 1,25 dikali dengan 766 didapatkan hasil 957. Demikian juga pada data-data di bawah. Rata-rata yang didapatkan yaitu 182 untuk tabel D0 kurang D200 terkoreksi. Rata-rata yang didapatkan untuk D0 penyesuaian ke BB itu 773. Kemudian untuk standar defisiasi yaitu 230 menggunakan rumus standar def dikali keseluruhan nilai pada D0 penyesuaian ke BB. Kemudian untuk koefisien variasi itu nilainya 30. Didapatkan dari standar defisiasi dibagi dengan rata-rata dari D0 penyesuaian ke BB dikali 100, maka hasilnya yaitu 30%. Maka kalau hasilnya 30%, dapat dikatakan segmen jalan yang ditinjau cukup seragam. Kemudian untuk lanjutan karakteristik, hasilnya 1151. Didapatkan hasilnya dari rata-rata D0 penyesuaian ke BB ditambah 1,645. 1,645 didapatkan dari materi. Demikian.
ini. Untuk 95% keterwakilan, LSF-nya yaitu 1,645. Maka yang dipakai yaitu 1,645 dikali dengan standar defisiasi. Dapatkan hasil 1151. Karena hasil di atas masih dalam satuan mikrometer, maka akan dikonversi dalam satuan milimeter dikali dengan 1000. Hasil yang didapatkan untuk 182 yaitu 0,18, untuk landutan karakteristik yaitu 1,15. Selanjutnya, kita akan masuk dalam tabel 6.6, penentuan tebal lapis tambah berdasarkan landutan D0. Maka yang didapatkan yaitu landutan karakteristiknya 1151 atau 1,15. Maka ditarik dari sini, diperkirakan di sinilah 1,15, ditarik sampai kepada 10 kali 10 pangkat 6 atau 10 juta, maka didapatkan hasilnya yaitu sekitar 50 mm. Kemudian, kita akan menentukan penetapan tebal lapis tambah. 0,18-nya itu didapat dari ini ya teman-teman, yang tadi sudah kita ubah ke milimeter. Kemudian, kita tarik sampai kepada 10 juta. Didapatkan yaitu garis hijau ini, yaitu 60 mm. Dapat saya katakan bahwa ini semua telah sesuai, maka kesimpulannya yaitu diperlukan lapis tambah minimum yaitu 50 mm untuk menurunkan iri menjadi 3 meter per kilometer. Kemudian lapis tambah setebal 60 mm memenuhi kriteria tebal berdasarkan landutan maksimum D0 dan lengkung landutan untuk retak fatik. Tadi sudah kita hitung, yang tadi sudah kita garis pada diagramnya ya teman-teman. Dengan lapis tambah tipis, opsi lapis tambah tipis 60 mm memenuhi kedua kriteria struktural, deformasi permanen dan retak lelah, dan kebutuhan tebal minimum untuk menurunkan iri. Sehingga lapis tambah tebal 105 tidak dipilih sebagai tebal lapis tambah minimum. Pilih tebal lapis tambah minimum 60 meter. Terima kasih.